Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kembali Kau bawa kami untuk dapat datang di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biar benar-benar keluar dari hati kami Tuhan, sehingga Engkau dapat disukakan, Engkau dapat disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan, biar pengurapan-Mu turun atas hidup kami Tuhan, sehingga Tuhan, Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, benar-benar Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menyentuh hati-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, aku serahkan Tuhan dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Bapa di dalam surga, begitu besar kasih-Mu, Kau korbankan anak-Mu untuk menebus aku. Sungguh nyata kasih-Mu bagiku. Bapa di dalam surga, begitu besar kasih-Mu, Kau korbankan anak-Mu untuk menebus aku. Sungguh nyata kasih-Mu bagiku. Besarlah cinta-Mu, besarlah kasih-Mu, besarlah korban-Mu, besarlah kuasa-Mu di dalam aku. Nyata kemuliaan-Mu, besarlah cinta-Mu, besarlah kasih-Mu, besarlah korban-Mu, besarlah kuasa-Mu di dalam aku. Nyata kemuliaan-Mu. Bapa di dalam surga, begitu besar kasih-Mu, Kau korbankan anak-Mu untuk menebus aku. Sungguh besar kasih-Mu bagiku. Besarlah cinta-Mu, besarlah kasih-Mu, besarlah korban-Mu, besarlah kuasa-Mu di dalam aku. Nyata kemuliaan-Mu, besarlah cinta-Mu, besarlah kasih-Mu, besarlah korban-Mu, besarlah kuasa-Mu di dalam aku. Nyata kemuliaan-Mu di dalam
kuasa dari tempat maha tinggi. Menjamah kami, melanda kami, Bapa. Jesus Haleluya, segala syirik Engkau Tuhan, Engkau Rajaku, Engkau Panglimaku, Engkau pun benteng perlindungan kami mau menikmati pelayanmu ya satu-satunya juru selamat kami ya Tuhan ya la kami untuk melihat Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya terima kasih, terima kasih ya Tuhan ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kami naikkan Tuhan. Kami bahagia menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bahagia Tuhan bersama-Mu ya
Engkau yang dipermuliakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang diagungkan ya lawasik ini dikoria dan lawasik sedera amat kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Tiada Allah yang layak terima pujian Tuhan, hanya Kau Allah yang layak Tuhan. Kinata karya narapalawasik ini kuria narapalawasik ini kuria Jesus Kau setia Kau luar biasa Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib dan Kau perkasa ya
inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Yesus luar biasa. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Kami bangga menyala seperti Haleluya. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Dekat kami ya Tuhan, tolai kami ya Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami mau bersentuhan dengan-Mu Tuhan.
Firman-Mu
bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang melihat secara streaming, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ernatan sebagai gembala, Ibu Gembala PD Allah Adalah Kasih, dan kepada Tante Frida yang memberi kesempatan pada saya untuk kembali melayani. Sebelum kita belajar tentang kitab Mazmur, kita berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami akan belajar kembali firman Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu itu Tuhan memberi kekuatan, memberi terang kepada jalan kami, dan firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami. Biarlah Tuhan memberikan urapan kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, juga mengurapi Tuhan mereka yang mendengarkan, sehingga benih firman Tuhan ini bertumbuh Tuhan dan menjadi buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mendapat kesempatan kembali hari ini untuk belajar tentang kitab Mazmur. Sebelumnya kita belajar, yaitu kita lihat tentang latar belakang kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini di dalam bahasa aslinya Ibraninya yaitu disebut sebagai kitab Tehillim atau tentang nyanyian pujian, karena di dalamnya berisi tentang syair-syair pujian kepada Allah. Di dalam penulis kitab Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya melulu Daud, tetapi ada Raja Daud, terdiri dari 73 pasal. Kalau kita lihat dari Mazmur pasal 3 sampai 41, Mazmur pasal 51 sampai 72 itu ditulis oleh Raja Daud. Kemudian Mazmur Asaf itu ada 12 pasal, itu ada pasal 50, pasal 73 sampai 8. Juga Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah itu bisa kita baca di dalam Mazmur pasal 42 sampai 49, kemudian Mazmur pasal 84 sampai 85, Mazmur 87. Kemudian yang ditulis oleh Raja Salomo itu Mazmur pasal 72 dan Mazmur pasal 127. Juga ada Heman menulis satu pasal yaitu Mazmur 88, ada juga Etan pasal 89, semuanya yaitu Heman dan Etan ini dua-duanya adalah orang Esrahi.
Kemudian kita lihat lagi juga Musa menulis kitab Mazmur juga dikumpulkan dalam tulisan Musa, itu dikumpulkan juga dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 90. Jadi di dalam kitab Mazmur ada beberapa penulis, dan kitab Mazmur itu dikelompokkan menjadi 5 jilid. Kalau kita lihat di dalam Alkitab nanti bisa dilihat, itu jilid pertama itu terdiri dari Mazmur pasal 1 sampai 41. Jadi kita sekarang belajar di dalam kanon atau jilid yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kemudian jilid yang kedua itu dibagi Mazmur pasal 42 sampai 72. Kemudian jilid yang ketiga adalah Mazmur 73 sampai Mazmur 89. Dan jilid yang keempat Mazmur pasal 90 sampai Mazmur pasal 106. Dan jilid yang kelima yang terakhir itu Mazmur pasal 107 sampai Mazmur pasal 150. Jadi ada 5 jilid di dalam kitab Mazmur ini. Judul-judul dalam kitab Mazmur dikelompokkan menjadi 4. Kenapa kita belajar latar belakangnya? Karena supaya kita mengetahui bahwa Alkitab kita itu adalah suatu firman yang luar biasa indahnya. Baik ditinjau dari kehidupan sehari-hari, baik ditinjau dari segi sastra, puisi-puisi, itu pun bisa berbicara banyak dan memberi tuntunan kepada hidup kita. Mazmur itu bisa ditulis dalam 4 judul, yaitu yang pertama disebut sebagai mismor atau pujian, yang kedua sebagai toda atau merupakan ucapan syukur, yang ketiga sebagai menatsteg atau pemujaan atau mengatur di dalam musik, kemudian yang keempat adalah neginot, benar-benar musik. Nah, kita akan belajar sekarang, hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar Mazmur pasal 1 sampai ke 4. Mazmur pasal 1 sampai ke 4 termasuk dalam jilid yang pertama. Nah, kita akan belajar Mazmur pasal 1, kita belajar dulu dari ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, luar biasa jaminan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sungguh luar biasa, di dalam Mazmur pasal 1 ini begitu jelas digambarkan orang yang sungguh-sungguh hidupnya melekat pada Tuhan, seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Hidupnya melekat pada Tuhan, itu hidupnya dijamin oleh Tuhan. Walaupun dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sulit, kondisi biasa, kondisi senang, kalau hatinya melekat pada Tuhan, apa saja yang dikerjakan, karena dia pasti yang dikerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan, itu dibuat oleh Tuhan berhasil. Kita baca di dalam Yesaya 26, kitab Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang ke-9. Kita baca Yesaya 26 ayat 9, dikatakan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Baik itu malam, baik itu pagi, hati kita terus melekat pada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Kalau Tuhan menjadi benteng di dalam kehidupan kita, luar biasa, suatu pertahanan, suatu kubu pertahanan yang sangat luar biasa. Bahkan Tuhan akan menuntun apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, asal kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam kondisi yang sulit, di dalam pekerjaan pun, saya melihat betapa Tuhan itu luar biasa, menuntun, walaupun menghadapi macam-macam kesukaran, tetapi setiap menghadapi masa sukar, saya selalu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tanya, Tuhan, ini harus bagaimana? Dan Tuhan itu buka jalan, Bapak Ibu Saudara.
Dalam kondisi yang sulit, yang seharusnya omset turun, yang seharusnya pekerjaan menjadi semakin sepi, tetapi di tangan Tuhan kondisi yang sulit ini menjadi suatu mujizat. Justru yang dulu tidak bisa, sekarang menjadi bisa karena Tuhan yang membuat berhasil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mengandalkan kepandaian kita, jangan mengandalkan pengalaman kita, andalkan Tuhan seperti Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Ayat ini paralel seperti Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan dia tidak takut walaupun menghadapi masa kering. Dia terus menghasilkan buahnya. Karena apa? Karena akarnya itu berada di tepi aliran sungai. Siapa sungai itu? Itulah Kristus. Dia adalah sungai air hidup. Kalau akar kita, hati kita melekat pada sungai air hidup itu, ada sejahtera di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita kerjakan di dalam sejahtera Allah, Tuhan banyak membuat terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam syair Mazmur pasal 1, yaitu luar biasanya jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 4 sampai 5, kita kembali ke Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai ke 5. Mazmur pasal yang pertama yaitu ayat 4 sampai 5 dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan orang fasik, walaupun di dalam kehidupannya seolah-olah ada sukacita, uang melimpah, tetapi tidak ada sejahtera. Di dalam Yesaya pasal 48, kita baca Yesaya pasal 48 ayat yang ke-22. Yesaya 48 ayat yang ke-22 dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Kalau orang itu firman Tuhan mengatakan tidak ada sejahtera, pasti tidak ada sejahtera. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan seorang anak muda habis kebaktian kaum muda. Dia telepon, "Om, bisa ketemu?" Kemudian saya oke, kalau setiap ada pelayanan itu saya nggak pernah menolak, walaupun kalau kecuali tidak bisa itu memang betul-betul tidak bisa. Selama masih ada kesempatan, saya selalu gunakan untuk melayani, karena hidup ini kesempatan. Kalau tidak dipakai belum tentu kesempatan itu datang kembali, karena pekerjaan, kesempatan yang Tuhan berikan itu rezeki buat kita. Rezeki untuk sampai kepada kekekalan. Karena firman Tuhan katakan apa? Makananku ialah melayani Tuhan. Ini seorang anak muda, dalam usianya muda, dia cukup sukses, gitu. Uang banyak, tapi dia mengatakan, hatiku itu hampa, hatiku itu datar. Dia tidak mengalami masalah atau apapun, tetapi karena uangnya banyak, dia merasakan suatu kehampaan yang luar biasa, sehingga keluar rumah tangganya hancur, mulai masuk ke dalam dosa-dosa yang keji-keji. Kemudian saya katakan, kalau kamu tidak percaya dan tidak dekat dengan Kristus, kamu tidak akan ada damai sejahtera. Loh, aku tuh itu dulu, mulai dari dulu itu ikut sekolah minggu, tetapi yaitu aku cuma sekedar hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan terutama untuk anak-anak waktu datang ke sekolah minggu. Apakah anak-anak kita merasakan kuasa dari ibadah atau cuma sekedar hadir mengikuti rutinitas belaka? Tetapi kalau sekedar hadir Bapak Ibu Saudara, itu berbahaya karena imannya tidak dibangun, sehingga pada waktu menghadapi segala sesuatu tantangan, dia akan dengan sangat cepat untuk roboh. Dia berkata, hatiku datar. Padahal aku kalau kerja itu gampang sekali dapat uang. Saya katakan pada dia, kamu kalau hatimu datar,
dan kamu tidak melekat pada Kristus, kamu akan mengalami berbagai macam-macam masalah demi masalah, godaan demi godaan. Tetapi kalau hati kita melekat dengan Tuhan, ada sejahtera. Walaupun di dalam tekanan, seperti Rasul Paulus katakan, walaupun di dalam tekanan kami tidak putus asa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kondisi yang terjepit, tidak hilang akal. Karena apa? Karena hatinya melekat dengan Kristus. Tetapi orang fasik yang hidupnya berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun kehidupannya kelihatannya kaya, cukup penuh dengan keduniawian, tetapi hatinya kosong, karena dunia tidak bisa memberikan sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saat ini, mari yang mulai kehilangan sejahtera yang dari Allah, saya berdoa supaya saat mendengarkan sejahtera yang dari Allah, Filipi pasal 4 ayat 7, yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, sehingga hidup ini dari hari ke hari dipimpin oleh sejahtera yang dari Allah. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada sejahtera dalam kehidupan orang fasik. Dan dikatakan, kita kembali ke Mazmur pasal 1 tadi, ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apa yang kita lakukan, baik kebenaran, baik kefasikan, semuanya akan menghadap penghakiman Allah. Karena dikatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 5 ayat sampai 6, kita akan menghadap penghakiman Allah. Karena kekerasan hati, orang tidak mau bertobat, itu akan menimbun murka Allah di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang mau sungguh-sungguh bertobat, maka kemurahan Allah akan turun. Dan kalau kemurahan Allah itu turun, ada sejahtera di dalam kehidupannya. Apa saja yang dikerjakan dengan pimpinan Roh Kudus akan dibuat berhasil. Loh, saat ini aku masih gagal. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita sudah koreksi diri dan hidup kita benar di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan saat ini sedang memproses hidup kita untuk merendahkan hati kita, supaya kita punya hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan dan mengakui segalanya. Semua itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita sudah diproses, yakin dan percayalah Tuhan pasti buka jalan. Dan kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutupnya, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Mazmur pasal 1. Kemudian kita lihat Mazmur pasal yang kedua. Kita baca Mazmur pasal kedua. Mazmur pasal kedua ini luar biasa, menunjukkan bahwa Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Kenapa saya bisa katakan? Banyak orang kadang-kadang mengatakan Alkitab itu adalah yang sudah dipalsukan dan macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini bisa dibuktikan di dalam Mazmur pasal 2, bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti digenapi, karena firman Allah itu ya dan amin, dan Allah sendiri dengan Roh Kudusnya yang menjamin keotentikan dan keabsahan, kebenaran dari firman Allah. Apa buktinya? Kita lihat bukti kecil, sedikit bukti kecil di dalam Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 kita baca ayat yang pertama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa? Mereka mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat yang kedua, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ditulis berapa ratus tahun yang lalu, kemudian dikanon atau dibukukan dan digenapi oleh Kristus pada saat Kristus menghadapi Golgota. Dia menghadapi bangsa-bangsa, yaitu bangsa kafir, bangsa Roma, menghadapi penguasa-penguasa, yaitu Herodes dan Pilatus. Tetapi semuanya itu dilakukan dengan sempurna oleh putra manusia Yesus, digenapi sampai saat di kayu salib dia katakan sudah genap. Semua kitab para nabi, bahkan kitabnya orang Yahudi, itu kitab nabi-nabi, kitab Taurat, semuanya digenapi oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu adalah sekelumit
bahwa Alkitab itu ya dan amin, dibuktikan, digenapi baik secara rohani, baik secara jasmani melalui sejarah yang tidak terbantahkan. Luar biasa firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak suka akan firman Tuhan, kita rugi besar, luar biasa. Alkitab yang di tangan kita ini melalui proses ribuan tahun dengan ribuan skrip itu tulisan-tulisan, gulungan-gulungan kitab yang dengan mujizat Roh Kudus bisa dikanon, bisa dibukukan dalam satu buku yang luar biasa itu, yaitu Alkitab kita. Jadi Mazmur pasal 2 itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah. Kemudian kita lihat ayat 3 sampai ke 4. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Apa yang terjadi? Bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah. Segala masalah kalau kita serahkan kepada Tuhan, bagi Tuhan masalah itu hanyalah sesuatu yang tidak ada artinya. Apabila kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan itu akan menjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan kita yang diolok-olok oleh masalah, tetapi kita yang mengolok-olok masalah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyelesaikan perkara kita. Luar biasa. Kemudian kita lihat ayat yang ke-6 sampai ke-9. Kita baca di dalam ayat yang ke-8. 6 sampai 9 kita baca ayat yang ke-8 aja berhubung waktu. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Sebelumnya kita baca di dalam ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Luar biasa. Di dalam ayat 7 ini, itu pun digenapi berapa ratus tahun kemudian oleh putra manusia Yesus. Jadi putra manusia Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia dan menggenapi seluruh nubuatan-nubuatan dari para nabi. Luar biasa. Jadi Kristus itu adalah kegenapan dari firman Allah. Karena itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah. Karena di dalam Kristus seluruh janji-janji Allah digenapi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat ini seluruh firman Tuhan digenapi. Ayat yang ke-9, kita baca ayat 9 sampai 11. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Luar biasa. Ayat 9 sampai 11. Ini bercerita tentang akhir masa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang zaman dulu, zamannya Raja Daud, belum ada pelajaran tentang eskatologi atau akhir masa, tetapi bisa menubuatkan melalui syair pujian ini bahwa akan terjadi satu masa, yaitu 1000 tahun, di mana dikatakan Tuhan, putra manusia Yesus akan memegang kekuasaan dengan tongkat besi. Apa buktinya? Ayat 9 sampai 11 ini digenapi di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita baca di dalam Wahyu pasal 12. Ini tentang akhir masa. Jadi Alkitab kita itu luar biasa. Orang zaman dulu pun sudah bisa menubuatkan apa yang akan terjadi. Ini membuktikan sekali lagi bahwa firman Tuhan, penulisnya diilhami oleh Roh Kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi pun sudah bisa dituliskan untuk menjadi pedoman buat kita. Dikatakan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, kita baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang ke-5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa
dengan gada atau tongkat besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini menggambarkan peristiwa masa yang akhir di mana gereja akan disempurnakan. Dia akan memerintah bersama Kristus dalam satu masa yang luar biasa, yaitu 1000 tahun, di mana dunia akan direnovasi lebih indah daripada Eden, dan Kristus memerintah. Dan itu dinubuatkan di dalam Mazmur pasal yang kedua. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar hidup, kita berpegang pada firman Tuhan. Apa yang akan terjadi, Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Orang yang sungguh-sungguh mau taat akan firman Tuhan, hidupnya seperti dikatakan Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga tadi, dibuat berhasil. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8, dia tidak takut menghadapi musim kering dan akan selalu menghasilkan buahnya. Kenapa dia bisa menghasilkan buahnya? Karena hidupnya melekat, akarnya dirambatkan pada aliran sungai air hidup, yaitu Kristus, dan itu akan membuat pertumbuhan rohani yang luar biasa. Jaminan firman Tuhan, ya dan amin. Mazmur pasal 2 membuktikan bahwa firman Allah itu penulisnya yang memberikan ilham itu adalah Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini percayalah bahwa firman Allah pasti digenapi. Kemudian kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama, itu Mazmur pasal ketiga, ayat yang pertama, dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Firman Tuhan itu luar biasa, setiap hal itu ditulis detail. Jadi ayat yang pertama itu menggambarkan di mana Mazmur ini atau latar belakangnya kenapa Mazmur ini ditulis. Ditulis pada saat Daud mengalami masa kesesakan, pada saat dia lari dari anaknya, pada saat dia dikhianati, pada saat dia diberontak oleh anaknya yang namanya Absalom. Kemudian kita lihat di dalam ayat 3-4. Dikatakan ayat 4, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Firman Tuhan katakan apa? Pertolongan itu datangnya dari Allah. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Dari manakah pertolonganku? Mataku melihat pertolonganku ialah datangnya dari Allah. Jangan mengandalkan dunia, jangan mengandalkan akal pikiran kita, apalagi mengandalkan kuasa gelap, karena kuasa gelap itu akan membunuh kehidupan kita. Tetapi kalau Bapak, pertolongan yang dari Allah, itu pertolongan yang sempurna, karena dia adalah Allah, ya dan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini yang mengalami masalah, terutama di dalam rumah tangga, akibat peristiwa demi peristiwa, banyak rumah tangga hancur, perceraian meningkat luar biasa. Tetapi walaupun rumah tangga yang saat ini sedang kacau, rusak sekalipun, ekonomi yang sedang hancur sekalipun, mari kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Allah. Yakin dan percayalah, pertolongan itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Rumah tangga yang hancur saat ini, saat firman Tuhan ini diberitakan, mujizat Tuhan akan terjadi, dan rumah tangga yang hancur sekalipun akan dipulihkan oleh Tuhan, karena pertolongan kita datangnya dari Allah. Kemudian kita lihat di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-6 dulu. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang percaya katakan amin. Berkat Tuhan saat ini datang atas umat-Nya yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tapi dia justru adalah Allah yang menguasai situasi dan kondisi. Dia menguasai masa.
Dan percayalah, kita anak-anaknya akan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Karena hidup kita dikontrol, diawasi oleh Allah. Bahkan rambut di kepala pun, Matius 10 ayat 30, dihitung oleh Allah. Apa yang terjadi di dalam hidup kita itu dalam kontrol Allah, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau mengasihi Tuhan. Kemudian kita lihat di pasal yang terakhir, yaitu pasal yang keempat dari pelajaran kita hari ini, yaitu pasal yang keempat, dikatakan doa pada malam hari. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kalau kita pada malam hari kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan memberikan sejahtera kepada kita. Ayat yang pertama dikatakan, Mazmur pasal 4 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Lagi-lagi setiap ayat, setiap pasal dilatar belakangi. Untuk apakah Mazmur pasal 4? Ini adalah tentang worship, menyembah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Satu masa orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Luar biasa. Saat ini digenapi firman Tuhan itu, sekali lagi membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kemudian kita lihat ayat yang kedua sampai keempat. Kita lihat ayat yang kedua sampai yang keempat. Itu kita belajar dari ayat yang kedua sampai yang keempat ini, bahwa Allah lah pembelaku. Dikatakan ayat yang kedua, apabila aku berseru-seru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Walaupun semua orang bisa melawan, tetapi pembela kita itu adalah Allah. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 35. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Karena Dia yang akan membenarkan kita, asal hidup kita dicocokkan dengan firman Tuhan. Kemudian ayat 5 dikatakan, kita belajar ayat yang ke-5, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Di dalam menghadapi situasi apapun, jangan bereaksi dosa. Tetapi kita harus belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Walaupun emosi kita memuncak, kemarahan kita memuncak, tapi biar Roh Kudus yang mengontrol hati dan perasaan kita, sehingga kita tidak bereaksi dosa. Dan kalau di dalam menghadapi masalah kita tidak bereaksi dosa, maka Tuhan akan turut campur di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan turut campur, percayalah, mujizat Allah pasti dinyatakan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-6 sampai ke-9. Ayat yang ke-6 dikatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ayat yang ke-8, maaf. Ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sejahtera yang dari Allah itu akan mengawali hati kita. Sungai air hidup itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 27. Sejahteraku sendiri akan kutinggalkan, dan sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Tetapi sejahtera itu akan terus mengalir sampai kepada kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, walaupun masa kondisi agak tenang gini, tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan nanti kalau sudah susah mulai melekat, bingung cari sana cari sini. Tetapi belajarlah mulai saat ini, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka sejahtera yang dari Allah seperti aliran sungai air hidup itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan kalau kita merambatkan akar iman kita kepada aliran sungai air hidup itu, percayalah hidup kita akan berbuah walaupun musim kering terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dalam kondisi apapun, asal hati kami melekat kepadamu Tuhan, ada sejahtera mengalir dalam hidup kami. Kami pasti akan berbuah
berbuah walaupun itu musim kering. Karena kami percaya Engkau Allah yang membuat hidup kami berhasil Bapa dalam sorga. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan, kami sudah selesai belajar firman-Mu, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan membuat firman ini bertumbuh dan berbuah. Dan kami percaya firman-Mu itu akan menjadi mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini hamba-Mu mohonkan, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.